Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan tentang abu terbang dan abu batu. Saya Muhammad Holil Rahman sebagai moderator dan rekan saya Bagas Permana sebagai penyaji 1 dan Safira Arifianti Azizi sebagai penyaji 2. Baik, saya serahkan kepada penyaji pertama, Bagas Permana. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Permana Putra dengan NIM 2021510020 akan mempresentasikan mengenai materi abu terbang. Abu terbang adalah material sisa dari proses pembakaran batu bara yang mempunyai kadar semen yang tinggi dan bersifat pozolan. Sifat pozolan ini merupakan sifat dari senyawa yang mengandung silika dan alumina. Abu terbang ini keluar dari cerobong asap tungku pembakaran. Abu terbang mengandung komposisi berupa silika, besi oksida, aluminium oksida, kalium oksida, magnesium oksida, dan sulfat. Sejauh ini abu terbang masih dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemari lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran abu terbang haruslah dihindari dan ditangani. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penanganan abu terbang yang tepat seperti pemanfaatan abu terbang berikut ini. Yang pertama, abu terbang digunakan sebagai bahan produksi bangunan seperti semen, bata, keramik, beton, mortar, dan paving block. Yang kedua, material tambahan untuk pembuatan floor hardener atau penguat lantai atau pengerasan landasan dan trotoar. Yang ketiga, abu terbang digunakan sebagai material tambahan untuk pengurukan yang meliputi pengurukan struktur, pengurukan atau pengisian lahan kosong yang akan dibangun sebuah bangunan di lokasi tersebut, dan pengurukan lahan tambang. Dan untuk memperbaiki kualitas tanah, tekstur, dan pH-nya. Selain itu, pengaplikasian abu terbang pada lahan pertanian berguna untuk meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air di lahan yang dikelola tersebut. Yang kedua, sifat fisik dan karakteristik abu terbang. Yang pertama, bentuk dari ukuran abu terbang berupa debu halus, berwarna abu-abu karena dihasilkan langsung dari proses pembakaran batu bara pada keadaan kurang oksigen. Yang ketiga, apabila proses pembakarannya dilakukan secara sempurna, maka kualitas abu terbang yang dihasilkan juga semakin baik. Tanda kualitas abu terbang yang bagus ini adalah berwarna abu-abu. Untuk menghasilkan abu terbang yang sempurna, maka harus dibakar pada suhu di atas 1000 derajat Celcius. Yang ketiga, kadar kandungan kimia abu terbang dan jenisnya. Menurut SNI 036863/2002, spesifikasi abu terbang sebagai bahan untuk agregat ataupun campuran beton disebutkan ada 3 jenis, yaitu yang pertama abu terbang jenis N, yaitu abu terbang yang dihasilkan dari alam karena adanya proses kalsinasi dari pozolan alam. Sebagai contoh, tanah diatomit, batu apung, sol, tuf, dan lain sebagainya. Yang kedua, abu terbang jenis F, yaitu abu terbang yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara jenis antrasit pada suhu kurang lebih 1560 derajat Celcius. Kandungan dari jenis abu terbang ini berupa silika, alumina, dan ferum oksida. Minimum 70% dari berat total campuran dan kandungan kalsium oksida yang rendah, yaitu kurang dari 10%. Yang ketiga, abu terbang jenis C, yaitu abu terbang yang dihasilkan dari pembakaran lignit atau batu bara dengan kadar karbon sekitar 60%. Abu terbang jenis ini memiliki kadar kapur di atas 10% yang mana mempunyai sifat seperti semen. Keempat, kegunaan abu terbang sebagai material bangunan. Pemanfaatan abu terbang sebagai bahan campuran untuk pembuatan beton memiliki banyak sekali keunggulan, yaitu yang pertama, baik untuk sistem ekologi karena memanfaatkan limbah batu bara yang jumlahnya ribuan ton yang berbahaya bagi ekosistem jika tercemar. Proses produksi beton jauh lebih ekonomis karena penggunaan limbah sebagai bahan bakunya. Mutu produk beton yang dihasilkan juga baik, hanya mengalami perbedaan warna saja antara beton yang menggunakan campuran abu terbang dengan yang tidak. Mendukung program Eco Green karena pembangunan konstruksi infrastruktur menggunakan material yang ramah lingkungan dari sisi penggunaan bahan. Keunggulan abu terbang sebagai material bangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya lebih ekonomis atau murah. Yang kedua, proses pengerjaannya lebih mudah.
Yang ketiga, memiliki ketahanan yang lebih baik pada lingkungan yang korosi. Yang keempat, beton tidak mudah retak. Yang kelima, menggunakan sumber material lokal. Produsen beton khususnya di pabrik batching plant saat ini sudah menggunakan jenis bahan abu terbang untuk meningkatkan kualitas dan daya produknya. Dengan penggunaan abu terbang, maka beton dapat bekerja secara maksimal. Selain itu, biaya produksi dapat juga ditekan. Meskipun begitu, abu terbang harus digunakan dengan hati-hati. Diperlukan pengetahuan yang memadai dalam proses penggunaannya sehingga hasil produksinya sesuai dengan yang diharapkan. Baik, materi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Safira Arifianti Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Arifianti Azizi, NIM 2021510025 selaku pemateri kedua. 1. Pengertian abu batu. Abu batu merupakan material konstruksi yang berasal dari sampingan proses industri semen dan pemecahan batu. Material ini termasuk dalam kategori agregat buatan yang banyak dibutuhkan sebagai campuran dalam proses pengaspalan dan pengganti pasir. Di samping itu, pembuatan gorong-gorong dan batako press juga menggunakan bahan ini sebagai komposisi utama. Tidak berbeda dari namanya, material ini memiliki wujud berwarna abu-abu dengan tekstur berupa butiran. Butir-butir batu split, screening, pasir, atau mineral lainnya ini memiliki ukuran yang sangat kecil, yakni 0,75 mm. Material ini sendiri berasal dari bebatuan yang ikut terangkat saat pasir dari sungai dinaikkan. Karena bila dikembalikan lagi, batu tersebut sudah menjadi hak milik yang sudah masuk dalam hitungan pembayaran. Maka pekerja pun akan rugi. Sebagai solusinya, batu-batu tersebut lalu dikumpulkan dan dipecahkan menjadi bentuk yang lebih kecil. Dari sinilah kemudian lahir gagasan pengganti pasir dengan abu batu, terutama saat pasir sedang langka dan harga melonjak. 2. Pengganti pasir untuk paving block. Bahan bangunan ini kerap menjadi campuran beton. Bahan sekitar 80% pembuatan paving block, grass block, kasting jalan, dan semacamnya juga menggunakan abu batu sebagai pengganti pasirnya. Pasalnya, dengan harga pasir yang terbilang cukup murah dibandingkan harga pasir berkualitas, kualitas yang dihasilkan cukup bagus dan lebih baik dibandingkan menggunakan pasir. Di samping itu, apalagi yang membuat abu batu menjadi alternatif pengganti pasir untuk paving block? A. Abu batu mengikat lebih baik. Dibandingkan pasir, material ini memiliki daya ikat yang lebih baik. Dalam kondisi terkena air, pasir akan lebih mudah terurai. Sementara itu, ketika terkena air, abu batu justru akan semakin kuat mengikat dan mengeras. Kemampuan mengikat yang baik ini dikarenakan teksturnya masih sangat tajam. Adapun faktor penyebab tekstur yang tajam ini tidak lain karena asalnya merupakan hasil sampingan proses pemecahan batu yang juga tajamnya. Oleh karena itu, material ini juga sangat baik digunakan sebagai material pendukung pada pemasangan paving block. B. Penggunaan semen menjadi lebih hemat. Menggunakan abu batu akan sangat membantu dari segi penggunaan semen. Dibandingkan pasir sungai biasa, material ini jauh lebih menghemat semen karena teksturnya yang tajam. Dengan jumlah semen yang lebih sedikit, ikatan yang terbentuk cukup kuat dibandingkan jumlah serupa. C. Ukuran batu abu yang kecil. Dibandingkan pasir, ukuran partikelnya lebih kecil dan merata menyerupai debu. Hal ini disebabkan oleh proses pengayakan yang sudah lebih dulu dialami saat industri pemecahan batu. Karena itulah, dalam penggunaannya, proses pengayakan tidak perlu lagi dilakukan seperti jika menggunakan pasir. Ukuran abu batu yang tersedia sebenarnya cukup bervariasi. Anda bisa memilih sendiri ukuran batu belah yang satu ini yang akan dibeli sesuai kebutuhan. D. Tidak rentan gulma. Selain itu, abu batu juga tidak akan memberi kesempatan bagi gulma untuk tumbuh di sela-sela paving block yang dipasang. Hal ini tentu tidak akan berlaku jika menggunakan pasir untuk mengaplikasikannya pemasangan konblok. 3. Sebagai kombinasi bahan bangunan.
abu batu dapat dicampurkan ke dalam adukan semen untuk menghasilkan tekstur yang lebih liat dan kuat. Dengan begitu, dapat menghemat penggunaan pasir dan semen. Jika dicampurkan pada bahan campuran beton, abu batu lebih menghasilkan campuran yang pas dibandingkan pasir. Sebab abu batu memiliki ukuran partikel yang lebih halus dari pasir. Jadi, dapat mengurangi jumlah udara pada beton dan dapat meningkatkan kualitas kekuatan beton. 4. Campuran tanah untuk menambah kesuburan. Sebagai tambahan informasi, selain sebagai bahan bangunan, ternyata abu batu memiliki fungsi lain, di mana banyak petani menambahkan abu batu yang berasal dari batuan vulkanik ke tanah karena dianggap mampu meningkatkan kesuburan tanah dan mengubah tingkat pH tanah. Di area tanah yang telah ditanami secara intensif atau area tanah beriklim tropis, demineralisasi menjadi masalah besar. Menggunakan abu batu, batuan vulkanik dinilai sebagai solusi yang ideal untuk masalah ini, karena dapat memberikan mineral dan mengembalikan kehidupan ke tanah. Ini membantu ekosistem tanah sehingga mampu mendukung kehidupan tanaman. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa abu batu dari batuan vulkanik dapat memberikan energi paramagnetisme tanah yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Namun, tak semua petani percaya pada konsep ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.